Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjutkan dulu dengan absensi. Jadi di mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan itu sendiri sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya saja kita di sini jumlahnya ada banyak kan ya? Ada lebih dari 30 orang. Nah, setiap orang itu pasti memiliki masa tubuh yang berbeda-beda. Misalnya kalau kamu menimbang, timbangannya menunjukkan angka berapa? Oke, nah jadi yang tadi disebutkan di depan yang angkanya itu merupakan besar nilainya. Dan sedangkan kilogram itu merupakan satuan, seperti itu. Jadi besaran dan satuan itu tidak bisa dipisahkan. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Di materi kali ini, kalian diharapkan dapat memahami apa itu besaran, apa itu satuan. Lalu kalian diminta untuk mampu mengidentifikasi jenis-jenis besaran dan jenis satuan. Jadi saya akan menjelaskan materi ini melalui PowerPoint, dan selama PowerPoint ini masih berlangsung, kalian diharapkan untuk mencatat di buku catatan, membuat resume, dan nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Paham? Oke. Nah, sebelum kita mulai ke PowerPoint, saya mau tanya, ada nggak di sini yang udah tahu pengertian besaran? Oke, silahkan. Bagus. Ada yang ingin menambahkan? Jadi, pengertian dari besaran itu kurang lebih benar seperti apa yang telah teman kalian jelaskan tadi. Dan untuk melengkapi, mari kita simak PowerPoint berikut. Pengertian besaran, apa tadi? Oke, besaran yaitu sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Oke, selain itu dia juga harus mempunyai satuan. Seperti tadi contohnya apa? Massa tubuh teman kita. Itu. Besaran terbagi menjadi 2. Apa aja? Iya, benar, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada berapa? 7. Pengertian besaran pokok. Besaran pokok yaitu besaran yang berdiri sendiri. Besaran ini tidak diturunkan dari besaran lain. Itu. Besaran pokok tadi ada 7. Apa aja? Kita lanjut, tadi ada besaran pokok yang berdiri sendiri, selanjutnya ada besaran turunan. Berarti besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan ada banyak. Misalnya di sini ada volume, massa jenis, percepatan, gaya, dan lain-lain. Bisa kalian catat. Oke. Nah, selanjutnya ini besaran dibagi menurut arahnya. Ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar apa? Tidak memiliki arah. Sedangkan besaran vektor itu mempunyai arah. Tapi keduanya pasti mempunyai besar dan mempunyai satuan. Oke, paham ya? Nah, ini ada contoh-contoh besaran vektor dan besaran skalar. Tadi besaran vektor apa? Oke, mempunyai arah. Bisa dilihat di sini ada volume. Kan gak ada ya volume itu punya arah. Volume
mau arah ke atas, ke bawah, ke kanan, kiri, kan gak ada gitu. Sedangkan kalau kecepatan, kalau gaya itu punya arah. Selanjutnya itu ada pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Berasal dari kata ukur. Berarti pengukuran itu kegiatan mengukur suatu benda. Pengukuran dibagi dua. Yang pertama ada pengukuran langsung. Pengukuran langsung itu mengukur nilai besaran dengan besaran standar sebagai satuan. Misalnya gimana? Nah, misalnya kita mengukur buku tulis kalian. Kita mengukur buku tulis, itu mengukur apanya? Panjang, lebar, tebal. Menggunakan alat ukur apa? Iya, paling gampang menggunakan penggaris. Itu yang paling mudah kita temui ya. Oke. Jadi, kalau kita mengukur buku nih, kita ukur itu pakai penggaris, langsung ketahuan kan ya nilainya. Ya, itu yang namanya pengukuran langsung. Sedangkan tadi satunya lagi apa? Pengukuran tidak langsung. Nah, pengukuran tidak langsung itu mengukur suatu besaran dengan mengukur besaran lain. Misalnya gimana? Misalnya kita mengukur volume suatu benda yang bentuknya gak jelas. Ini gimana ngitungnya? Kita bisa gimana? Bisa memasukkan benda tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Nanti kita hitung dari volume air yang tumpah itu. Seperti hukum apa? Ada yang tahu? Oh, iya benar. Nah, selanjutnya ada satuan. Tadi kita udah bahas ya tentang satuan. Satuan itu ukuran dari suatu besaran. Satuan bisa dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang tahu? Oke, kita simak ini. Nah, yang pertama itu ada satuan dengan sistem metrik. Sistem metrik itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu MKS dan CGS. Tuh, MKS CGS apa? MKS CGS itu sebenarnya singkatan. Kalau MKS itu meter, kilogram, dan sekon. Ya benar. Sedangkan CGS itu sentimeter, gram, dan sekon. Satu lagi nih, sistem yang non-metrik. Biasanya disebut dengan sistem British atau British Engineering System. Nah, dia itu disebut juga dengan FPS. Kalian pernah dengar gak sih? Panjang meja nih 10 jengkal. Atau lebar celana nih 1 lengan. Pernah gak kalian dengar kayak gitu? Nah, itu merupakan besaran yang tidak baku kayak gitu. Karena kan gimana ya? Jengkal setiap orang berbeda-beda. Begitu juga dengan panjang lengan. Sedangkan di sini kita mengenal yang namanya sistem internasional. Jadi sistem internasional itu sebenarnya merupakan sistem satuan MKS yang telah disempurnakan. Nah, sistem ini terdiri dari 7 besaran pokok berdimensi dan 2 besaran tambahan yang tidak berdimensi. Biasanya kalau soal itu diminta dalam satuan SI, jadi kita harus konversi satuan ke SI. Oke. Nih dia besaran dalam SI tadi, seperti yang sudah saya sebutkan, dia terdiri dari 7 besaran pokok dan 2 besaran tambahan yang tidak berdimensi. Sekarang kita bahas besaran turunan. Dia itu dibagi dua. Yang pertama, dia tidak memiliki nama khusus, dan yang kedua, dia itu memiliki nama khusus. Maksudnya gimana? Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, kita lanjut ke dimensi. Dimensi itu apa sih? Oke, kita lihat di sini pengertiannya. Dimensi itu apa? Iya, cara suatu besaran tersusun atas besaran-besaran pokok. Jadi dimensi itu fungsinya untuk mengetahui bener gak ya rumus ini, bener gak ya dia diturunkan dari ini hasilnya seperti ini.
ini ada dimensi besaran turunan. Kalau dimensi besaran pokok tadi udah ya, kayak panjang. Apa panjang dimensinya? Iya benar, L, panjang. Nah kalau di besaran turunan, turunan dari panjang apa? Ada luas, ada volume. Jadi dimensi dari luas itu merupakan perkalian dari dimensi besaran pokok, yaitu panjang. Panjang apa tadi dimensinya? L, maka dimensi dari luas itu L pangkat 2. Kalau volume L pangkat 3. Selanjutnya seperti contoh-contoh di bawah. Contoh kita meneliti kebenaran suatu turunan, suatu rumus, kita bisa cek dari dimensinya. Misalnya di sini ada contoh apa nih? Energi. Ya. Sebelumnya tadi ada yang ingat apa satuan energi? Energi punya nama khusus nggak satuannya? Nama lain? Iya, energi itu satuannya Joule. EP, potensial. Potensial itu berhubungan dengan tinggi. Sedangkan kinetik, berhubungan dengan kecepatan. Ini rumus dasar nih sebenarnya. Jadi kalian harus ingat. Setelah diturunkan, ternyata mereka memiliki dimensi yang sama. Itu artinya besaran dari EP dan EK itu identik. Seperti itu. Masih banyak yang lain. Ada yang ingin bertanya? Kayaknya dari tadi udah pada paham nih. Gampang ya, cuma mengulang dari materi-materi tingkat sebelumnya. Oke, kalau gitu habis ini dikasih tugasnya dari apa yang sudah dipaparin. Tapi kalian kerjakan, tidak boleh lihat buku, tidak boleh lihat catatan. Nanti dikasih waktu belajar. Mau berapa menit? 10 menit. Ini hasil dari soal-soal yang telah kalian jawab. Sudah dikumpulkan ke saya, nanti saya periksa. Jadi gimana nih materi besaran dan satuan? Coba kita review. Nah, materi selanjutnya masih berhubungan dengan besaran dan satuan. Nanti kita akan belajar macam-macam alat ukur, cara membaca alat ukur, konversi satuan, dan masih banyak lagi. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.